Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anida Rahma. Saya akan menjelaskan kata pengantar dalam tugas menganalisis film Raden Ajeng Kartini. Film ini merupakan kisah nyata dari kehidupan seorang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau lahir dari seorang perempuan yang bukan merupakan keluarga bangsawan. Meskipun begitu, beliau memiliki impian, yaitu menyetarakan hak perempuan agar sama seperti laki-laki. Beliau ingin agar perempuan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, beliau berusaha dengan keras untuk mewujudkannya dengan melawan tradisi yang mengekang kebebasan perempuan dan mengubah pandangan semua orang mengenai perempuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam film ini adalah pantang menyerah, berkeadilan pada semua manusia, dan berpegang teguh terhadap prinsip yang telah dipilihnya. Nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu, bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, sebaiknya kita dapat melaksanakan hak serta kewajiban yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, agar beliau tidak merasa bahwa perjuangan yang telah dilakukannya sia-sia. Sekian, terima kasih. Cerita film singkat sejarah era Kartini. Trinil atau yang biasa dikenal dengan nama Kartini saat masih kecil, ia selalu ingin tidur bersama ibunya yang bernama Ngasirah. Dia juga ingin agar sang ibu tidak selalu memanggilnya Doro Ayu atau Raden Ayu, dan juga dia tidak ingin memanggil sang ibu dengan nama Yu atau pembantu. Akan tetapi, peraturan yang ada di Pingitan memaksa dirinya untuk tidak melakukan atau melaksanakan seluruh kegiatan tersebut. Selain itu, Kartini juga tidak ingin melakukan segala peraturan yang mengekang kebebasannya, seperti dalam hal mendapatkan pendidikan dan memilih pasangan yang diinginkan. Nah, pada suatu hari, kakak laki-lakinya memberikan sesuatu yang berharga kepada dirinya. Menurut Kartini, karena sang kakak memberikan sebuah kunci lemari. Hal tersebut dilakukannya karena di dalam lemari tersebut terdapat banyak buku mengenai orang-orang hebat, dan agar Kartini bisa merasakan kebebasan dengan cara membaca buku sehingga pikirannya tidak terkurung seperti raganya. Buku yang dia baca dari lemari kakaknya itu berjudul Hilda van Schulenburg. Buku tersebut berisi kisah seorang perempuan hebat dari Belanda bernama Hilda van Schulenburg yang berani menegakkan keadilan bagi orang lain. Pada suatu hari, dia mendapat surat dari sang kakak yang sudah tidak tinggal bersamanya. Dalam surat tersebut, sang kakak turut bahagia atas kebahagiaan yang dimiliki semenjak sang kakak memberikan kunci lemari miliknya itu. Selain itu, sang kakak juga memberikan pesan kepada Kartini agar Kartini dapat memberikan apa yang ia miliki saat ini kepada orang lain dan jangan menyimpannya seorang diri, karena tidak akan ada artinya apabila Kartini ingin melakukan suatu perubahan hanya dengan seorang diri. Hingga pada akhirnya Kartini mempunyai teman sekamar yang mendukung pemikirannya untuk mengubah peraturan yang membuat diri mereka terkekang, yaitu Rukmini dan Kardina. Kartini memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis. Bahkan dirinya pun sudah dikenal oleh beberapa orang Belanda hebat yang ada di Jepara karena kehebatannya dalam membuat esai yang menceritakan tentang Pandita Ramabai pada umur 10 tahun. Hingga akhirnya Kartini memiliki hubungan yang erat dengan seseorang yang telah menulis karya Modern Woman di majalah The Hollands Lily yang bernama Mrs. Ovingsur. Mrs. Ovingsur merupakan seorang warga Belanda yang selalu membantu Kartini untuk mendapat atau mencapai apa yang dia inginkan dan dicita-citakan, serta membantu dirinya untuk terbebas dari peraturan yang mengekangnya. Hidup Kartini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan muncul dalam hidupnya karena dia bisa membantu orang lain dengan idenya, seperti membuat motif batik baru yang terdapat gambar wayang dalam bentuk ukiran, dan mendapatkan kesempatan belajar menjadi seorang penulis yang dibantu oleh Mrs. Ovingsur. Namun, kesedihan dalam hidupnya adalah ketika dia dipaksa untuk menikah. Kartini menerima lamaran dari seorang bupati Rembang.
Kartini awalnya menolak karena calon suaminya sudah pernah menikah dan dia sedang menunggu persetujuan untuk mendapatkan beasiswa ke Belanda. Tetapi pada akhirnya dia menerima lamaran tersebut dan memberikan beberapa syarat. Setelah semua syarat disetujui, Kartini pun menikah dan tak lama setelahnya Kartini mendapatkan pesan bahwa permintaan untuk mendapatkan beasiswa ke Belanda telah disetujui. Walaupun Kartini akhirnya menolak kesempatan itu, tetapi pada akhirnya Kartini telah berhasil membangun sekolah untuk perempuan di Rembang atas dukungan dari suaminya dan surat-surat yang ia kirimkan di temannya di Belanda telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang dapat menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia hingga saat ini. Di sini saya Diren Muhammad Al-Basid akan menjelaskan terkait identifikasi esensi nilai-nilai perjuangan dari analisis film Ibu Kita Kartini, tokoh pahlawan yang berjuang memberdayakan dan memperjuangkan hak-hak dan martabat wanita dan seluruh umat manusia dan masyarakat miskin. Yang pertama itu terkait poin menegakkan keadilan untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan maupun orang miskin. Dalam hal ini, tokoh pahlawan Ibu Kita Kartini memberikan segala bentuk upayanya untuk menegakkan keadilan dan tidak mendiamkan ketidakadilan. Lalu yang kedua itu menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Dalam hal ini, Ibu Kita Kartini, sang tokoh pahlawan, tidak ingin perempuan di Indonesia melakukan apa saja yang diinginkan oleh para suaminya sendiri. Tapi Ibu Kita Kartini memperjuangkan hak-hak bagi perempuan yang seharusnya dan agar mereka bisa menentukan nasib mereka dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu membantu masyarakat agar dapat bisa memberikan dan memperjuangkan dan mendapatkan penghasilan dari hasil kerajinan tangan mereka, terutama masyarakat-masyarakat kecil yang mereka miliki. Dan tidak lupa sang tokoh pahlawan Ibu Kita Kartini memberikan gagasan ide-ide yang kreatif untuk bisa membantu memberdayakan hasil dari kerajinan tangan mereka tersebut. Saya akan menunjukkan mengenai sumbangan pemikiran untuk pengembangan esensi nilai-nilai yang diidentifikasi dari film Kartini baru untuk bahasa Indonesia ke depan. Yang pertama adalah membuat undang-undang untuk memenuhi hak kesehatan perempuan dan menghapus kekerasan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik yang lebih pro perempuan dan kaum-kaum marginal. Yang keempat, menanamkan konsep toleransi setiap individu sejak dini dimulai dari anak-anak dalam ruang lingkup keluarga. Yang kelima, meningkatkan literasi tiap individu agar lebih cakap dalam memahami pokok permasalahan. Contoh gerakan aksi yang bisa dilakukan diantaranya adalah satu, dengan memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan belajar yang sama seperti kita. Tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali. Maka dari itu kesempatan yang kita miliki saat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah dengan menyatukan suara perempuan dan kelompok minoritas, serta memberikan tuntutan kepada pemerintah apabila merasa peraturan yang ada dirasa kurang adil. Misalnya saja peraturan tersebut mungkin memihak suatu kelompok tertentu ataupun merugikan pihak-pihak tertentu. Dan jika itu terjadi, kita bisa melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan revisi ataupun mengganti peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih baik, lebih bijak, dan juga tidak merugikan pihak manapun. Lalu yang terakhir adalah dengan memperingati Hari Perempuan dan juga menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Seperti yang baru-baru ini kita laksanakan, kita memperingati International Women's Day. Kita juga bisa menebarkan positive vibes kepada orang-orang di sekitar kita.